Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Prasetyo. Di sini saya akan melakukan praktek hands-on tentang analisis dan ilmu data untuk TI, yaitu lebih tepatnya Lab 11, analisis regresi. Tujuan pembelajaran itu memahami konsep dasar analisis regresi linear, baik sederhana maupun berganda, sebagai salah satu metode statistik untuk mempelajari hubungan antara variabel. Yang kedua, mampu mengidentifikasi variabel dependen dan variabel independen dari suatu dataset berdasarkan konteks permasalahan. Yang ketiga, mampu membangun model regresi linear berganda untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan beberapa variabel independen. Yang keempat, menganalisis hasil output regresi yang meliputi nilai koefisien regresi nilai R2 dan hasil uji signifikan, uji T dan uji F. Yang kelima, melakukan uji asumsi klasik, normalisasi multikuantitas, heterodiversitas, dan autokorelasi guna memastikan kelayakan model regresi yang dibangun. Yang keenam, terakhir, menarik kesimpulan dan interpretasi menggunakan masing-masing variabel dependen. Nah, di sini topik dataset yang saya gunakan atau yang saya dapatkan dengan saya absen 13, yaitu dari 11 sampai 15, yaitu air quality and pollution, gitu ya. Nah, ini langsung saja masuk ke praktikum 11 saya. Itu di tahap 1 itu melakukan tahap processing dan data cleaning. Nah, di sini kita menginput dataset, yaitu air quality and pollution.csv yang saya simpan. Nah, lalu kita di sini nih mencari semua angka berbentuk detik negatif dan melakukan selanjutnya itu melakukan pembersihan value, itu targetnya robustly, menghilangkan koma, ribuan, dan spasi, lalu mencari angka itu mendukung significant notion, lalu data itu dibersihkan. Yang keempat itu pilih variabel dan drop roll invalid. Nah, di sini kita ini menyimpan baris bermasalah untuk review, lalu merename target dengan value. Nah, selanjutnya itu ada reduce height quantity atau kategori by capping cap. Nah, di sini kita mengatur K kecil kalau ingin lebih dummy. Kita pakai top 15. Selanjutnya itu yang keenam itu ada one hot encoding, yaitu drop price to item trap. Nah, itu memastikan semuanya itu datanya itu numerik dan melakukan drop any pending NI. Dan yang ketujuh itu ada siapkan X dan Y, itu disiapkan data-datanya. Yang ke-8 itu cek multicollinearities atau FIP, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu menghitung VIF, encoding and constant. Nah, langsung selanjutnya itu ada iteratif drop kolom VIF tertinggi sampai semua. Selanjutnya itu ada fitting model. Fallback to screen singular. Selanjutnya itu ada singular linear regression. Membuat. Yang selanjutnya kita membuat residual diagnosis berbasic. Itu ada Durbin-Weston di dalamnya. Nah, itu ada Jarque-Beaufort normality. Selanjutnya yang 11 adalah menyimpan dataset. Itu kita simpan dengan nama air quality model data.csv. Nah, di sini ada hasil outputnya, itu before declining itu ada 61.177. After di dropping itu menjadi 61.107. 70 baris disimpan di bed
untuk pemeriksaan manual. Unique quarter code after top key-nya ada 16. Nah, dan unique pollutant after top key-nya ada 13. Dimensi data encode-nya ada 61.107. Setelah di drop name juga sama. Nah, tipe data 5 teratas itu cost, itu ada floating, dan latitude itu ada language dan country code CA, country code CN. Nah, itu tipe data tertinggi. Selanjutnya itu ada OLS regression result. Di sini ini ada. Yang ini selanjutnya sampai bawah. Oke, data cleaning save di air quality model data. Selanjutnya kita cek dulu apakah dia bergerak. Oke, jalan. Nah, ke tahap 2 itu data fragment, feature, selection, dan pembangunan model regresi lanjutan. Yang pertama ini kita menggunakan data yang di atas tadi, yang dibuat manual, baca, meng-ensure value numerik gitu. Lalu di-ensure latitude dan longitude text or type condition test itu. Selanjutnya itu di quick diagnosis how many non-null itu. Selanjutnya ada di prepare candidate future. Di sini nih kita lakukan pick future version gitu. Artinya available categories. Yang keenam, filter dataset drop NA for target and required numeric. Lanjut yang 7, limit height condition. Nah, jadi top key-nya ada limitnya. Yang ke-8 itu one hot and cold. Itu ada include numeric if any dan drop any remaining row with any. Yang ke-9 ada prepare X dan Y. Yang 10 ada if future objection, dan yang selanjutnya ada try stats model OLS atau feedback during if files. Selanjutnya ada if OLS works from this diagnosis. Selanjutnya kita save cleaning model. Nah, kita save dengan data final model data use CSV. Nah, dataset berhasil dibaca, ini yang dataset yang di atas tadi. Lalu total row-nya 70. Data yang dipakai untuk modeling disimpan ke final model data use. Oke, lagi. Nah, lanjut ke tahap 3, data processing dan future engineering. Pertama kita mengimport yang data yang di atas tadi, final tadi, yang barusan dari sini. Kita pastikan target itu numerik, jika value ada pakai itu, kalau kolom lain menggunakan nama lain sesuai file yang dibuat tadi. Konversi true dan false string numerik 1 atau 2. Dan yang keempat itu mengconvert all remaining column the numeric. Yang ketiga itu drop row with nuts in Y for all nuts row in X gitu. Selanjutnya itu tambah konstan untuk OLS dan pastikan string itu numerik dan coba jalankan ini. Lalu buat prediksi 5 periode ke depan, gunakan rata-rata sebagai baseline. Jika OLS tersedia, tambahkan cons. Okay. Simpan hasil prediksi, simpan di prediksi 5 periode. Nah, final bacanya dibaca datasetnya, ini keluar datasetnya. Lalu baris sebelum drop 70, setelah drop, nah itu juga 70 sama. Tipe data yang teratas itu ada cost, country code US, country code ZA, pollution and
NO2, pollution O3, pollution PM10, pollution PM2,5, polutan SO2. Nah, OLS berhasil. OLS regression-nya ini seperti ini sampai sini. Nah, prediksi 5 periode. Prediksi 5 periode nih. Prediksinya ya seperti gambar yang ada di sini. Seperti ini prediksinya. Lanjut ke tahap 4. Itu ada model, evaluation, dan regression diagnosis. Yang pertama kita import library-nya sama biasa ini. Lalu kita datasetnya. Kita dataset yang di atas, final, gunakan yang final. Terus mendefinisikan variabel. Nah, itu menambahkan konstanta. Dan yang keempat itu fitting model regresi OLS. Selanjutnya itu ada nilai koefisien regresi. Yang keenam ada korelasi antar fitur. Selanjutnya yang ketujuh ada uji normalisasi residual. Selanjutnya itu kita melakukan menguji multi correlation atau VIF. Yang ke-9 uji heterogenestatis. Yang ke-10 ada uji autorelasi daring. Sini ada hasilnya, dataset di load yang di atas tadi. Nah, di sini ada heat map-nya, korelasi antar fitur seperti ini, uji normalisasinya seperti ini, dan nilai VF-nya ada yang seperti ini, uji branch pangannya seperti yang pada gambar. Ini hasilnya. Uji otomatisasi itu Durbin Waston itu ada 2 sekian. Selanjutnya di tahap 5 itu penyusunan kesimpulan dan interpretasi hasil model regresi. Yang pertama itu kita load data yang final tadi. Selanjutnya ada siapkan variabel regresi, itu variabel fit-nya itu Y dan X. Bentuk kesimpulan otomatis regresi, koefisien regresi, variabel signifikan, variabel tidak signifikan, dan R-squared dan interpretasi akhir. Nah, koefisien regresinya tuh pasnya ada 1890 dan country code US-nya itu ada minus 29.000. Nah, kode ZA-nya 40 minus 40, polutan NO2-nya minus 1845, polutan NO3-nya minus 1850, polutan PM10-nya minus 1830. Polutan PM2.5 itu minus 1184 dan polutan SO2 itu minus 1851. Variabel signifikan. Pas signifikannya P sama dengan 0, dan nah itu berarti. Model hanya memiliki kemampuan moderat dalam menjalankan variasi nilai polutan udara. Nah, variabel independen yang signifikan memiliki pengaruh nyata terhadap nilai polutan. Sedangkan variabel yang tidak signifikan tidak memiliki kontribusi kuat dalam model. Oke, cukup sekian praktik hands-on dari saya, Lab 11 Analisis Regresi. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.